Nggih. Om Swastiastu. Ida Pandita Empu Jaya Carinanda, sane sampun meraga suci yang dia muliakan. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Giri Taman Sari Gunung Salak. Yang saya hormati Ketua 1 Pak Komang, Wakil Ketua 1 Pak Komang Swarloke, Wakil Ketua 4 Pak Wayan Madek, Ketua Panitia Puji Wali yang ke-20 Parayangan Agung Jagatkerta Pak Putu Maharte, para pinandita lanang istri yang tiang sucikan, Bapak Ibu peserta Dharma Tule yang saya hormati. Astonggara bahagia pada hari ini kita bisa menghadirkan beliau selaku narasumber dalam kaitannya dengan Puji Wali yang ke-20 Pura Parayangan Agung Jagatkerta Gunung Salak. Baik Bapak Ibu, ada beberapa yang mungkin yang perkenalkan beliau. Beliau Ida Pandita Empu Jaya Carinanda, lahir di Denpasar tahun 1965, umur beliau sekarang 60 tahun. Kemudian didikse pada tanggal 21 Maret 2006, jadi 19 tahun yang lalu beliau sudah didikse. Kemudian beliau melahirkan anak di Dharma sudah 18 Sulingge. Baik di Lampung, di Bali, kemudian di Sulawesi itu sudah ada anak-anak beliau. Dan kemudian beliau juga bergelut di akademik, mantan dosen di UHN, Universitas Negeri Hindu di Denpasar. Tetapi beliau sudah resign tahun 2022, Desember 2022 resign, barang fokus ke pelayanan umat. Ke Astonggara, beliau melepas di kampus tapi tetap terjun menyapa umat di daerah-daerah. Baik Bapak Ibu, ini ke perkenalan beliau secara singkat. Nanti tema yang diusung dalam Puji Wali ini adalah melalui sewanam kita wujudkan masyarakat Hindu yang berbudaya, unggul dan berdaya saing. Nah ini pada intinya pada generasi penerus, generasi muda. Sebenarnya ini sepuh-sepuh semua yang hadir malah. Nah mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ida Pandita dan Nabe nanti memberikan pencerahan bagaimana kita menyambut upacara yatnya Puji Wali di luar Bali, khususnya di Parayangan Agung Jagatkerta ini. Jangan sampai yatnya atau Puji Wali yang kita lakukan menjadi pro kontra, dilema, banyak pertanyaan, akhirnya tidak lagi menjadi sebuah pengorbanan yang suci tetapi menimbulkan konflik. Inilah yang perlu kita pahami bersama. Untuk itu tidak panjang lebar dan Nabe, terus waktu kami persilakan. Thank you Suksuma, terima kasih banyak kepada pembawa acara Jerude, Kupastike. Karena tadi aku gede berdiri, saya berdiri ya. Biasanya laki-laki yang berdiri yang disuka. Lo semangat ya. Ya tadi kan mantra prasada satiti ngadag berdiri itu artinya. Prasada ibaratkan Meru. Kita awali. Om Swastiastu. Jadi yang awal lagi sekali. Om Swastiastu. Iya kentan wau ya. Pertama para penglingsir sesepuh sami Pak Wayan. Hari ini wau kita sempat tatap muka pada rumah saya dekat. Nggak ada hitungan kilo, mungkin puluhan meter. Ditiang di Seronggo Tengah, beliau di Seronggo Kelot. Nama sudah terkenal untuk beliau. Tapi beliau jenderal di tiang Suling. Pak Maharte, nama yang luar biasa. Maha itu artinya besar, arta itu tujuan, bukan uang ya.
Nah, jadi para arta tujuan, jadi maha arta tujuan yang luar biasa. Maka bagus pola pikir Bapak tadi sesuai dengan nama lah Pak. Itu tangan dulu ya. Kemudian ada Pak Budi Arte yang sempat ke gereja. Padahal saya ngerajakan karya lu di bukit makin ini. Demi umat muput saya upar ke yang lain, saya harus hadir ke sini untuk menyapa umat di mana. Barusan berapa hari? Baru 4 hari saya balik dari Lampung. Ya, Titiang roadshow nih. Udah Titiang perkenalkan, waktunya sebenarnya kan lama Riki, ternyata dimepet kan bagus, karena yang mepet itu memang bagus ya. Terserah dalam hal apa gitu ya. Nah, jadi Titiang hari ini reuni dengan teman sekelas. Ya, makanya nanti kalau macam-macam berarti acaranya punya teman gitu loh. Silakan Gus. Dharma Wiweke. Yeah. Niki teman sekelas saya di SMA 2 Denpasar. Beliau dari Tegalinggah Pemedilan, jadi teman sekelas dengan suka duka waktu kita di IPA 2, ternyata bagusnya jadi dokter, sayanya jadi sulinggih. Tapi ternyata jadi sulinggih lebih terkenal. Maka yang paling lucu, saya bernostalgia. Hanya dia tidak masuk ke grup kita SMA 2 itu bergajul betul itu. Begitu kita tamat, kita potong kambing Pak Yan, di kampung Jawa, kambing besik ngajak 5, jadi sakroblah ngajang sate pedidi. Akhirnya ketelun sengidang memunyi. Itulah pergaulan kita waktu SMA. Ternyata teman-teman kita berapa jadi dokter Gus? Gus Dharma Wiweke, Gus Budaryana, kemudian Gong Putra Witnyana, itu aja ya. Janda 3 dokter, hanya satu-satunya jadi sulinggih. Saya PMDK di Udayana, saya tinggal, saya kuliah ke Yadi, bahkan ada cemohan, awak kalau di Mangku itu kita. Asal tamatan agama pasti dari Mangku. Enggak, saya menjadi sulinggih. Kalau nasib guru agama, nasib Mangku, tidak seberapa. Guru agama mana ada orang lesen agama di Bali. Yang matematika, fisika, bahasa Inggris malah laris guru tuh. Maka akhirnya apa? Lebih baik jadi tamatan agama merangkap jadi Mangku, paling sing man sesari gitu loh. Uning sesari sedikitnya 100.000 lah. Kalau sulinggih sesayut sedikitnya 1 juta. Buat joke saja. Bapak-bapak ibu sekalian, Titiang tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas niki sami Titiang melihat sampun gejala hipersek. Kaget nih, apa hipersek? Umur sudah di atas 50 alias hipersekat gitu. Sudah seng sampai niki. Sampun seng. Yang gending ke niki cara bahasa Bali. Kari midap bahasa Bali niki. Len nyanyinya, andai ku tahu, apa niki? Kapankah tiba ajalku? Kentan mulai niki. Dios anak muda beda, apapun yang terjadi niko tuwo ketruno kari. Tapi di jalan dia ngajak kedek niki. Dah cerita agak kena kedek. Anak muda itu katanya suka musik rock. Nih Pak, kedet tadi. Ndak, rocknya kayak apa? Kalau anak muda rocknya tanpa pop. Tahu pop? Hah? Apalagi tanpa blues. Baru ngerti ya. Kebetulan Titiang ngajar di S1, S2, S3. Dumun, mungkin ampun risahin. Titiang uling kencang ngajian S1, S2 dan S3. Ini bola layu-layu nih, bawa tatak cangkir kejang. S3 tatak cangkir, tatak cangkir Bapak? Lepek. Nah tema kini sangat menantang. Mengapa? Ini mindset pola beragama di industri. Titiang sering sebut dengan industri religion. Setelah Titiang menyitir beberapa tokoh ahli, bukan Titiang ahlinya. Ada namanya Robert Bellah. Beliau sebut dengan evolusi beragama, Titiang lebih setuju karena pola beragama.
Berarti kalau kita bicara masalah pola, kita bisa berubah di satu sisi ke sisi yang lain. Titiang kebetulan Riki sempat di Ciawi Bogor tahun 96, usai Mahasabe di Solo. Titiang masih di Sulawesi, Titiang boleh di Sulawesi, saya di Sulawesi dulu 10 tahun, dari 91 sampai 2001. Dan waktu di Sulawesi, Titiang merangkap guru nggih, dosen nggih, mangku nggih. Niko namanya mangku kayangan. Mekejang cuma gaya kayang ne, kayang to gitu. Sempat di Ciawi, kari ingat mungkin betara, Suwargi, Pak Nateh. Pak Nateh. Ayahnya Gede Mahari, beliau masih di kementerian waktu kita di Ciawi. Tahun 96, berapa tahun dah itu ya? 29 ya? Usai dari Mahasabe di Solo, Titiang langsung meriki ke Ciawi. Nanti Pak Marta, Titiang set di Rawamangun tahun 94, cepat. Tapi enggak pernah yang tahu saya waktu itu gitu. Diangkat sama Pak Suharjaya, beliau masih Bimas di DKI, saya sempat ngulat besi di Marunda. Kan beliau ada rumahnya di situ. Ah, tahu Tiang sampai sebulan deh kan. Dijajah beliau makin dah almarhum. Nah, apa kata beliau? Agama kita memiliki karakter sanatana dan nutana. Rupanya pendapat itu disitir dari All About of Hinduism. Dari siapa? Swami Sir siapa? Yang lali namanya. Gurunya Wiwekananda kalau nggak salah. Bukan ya, siapa ya? Lupa ya. Dari kalau kan Ramakrishna. All About of Hinduism, Listar Hindu. Ada sanatana yang bersifat absolut, ada nutana yang bersifat relatif. Pertanyaan kita sekarang di wilayah agama, apa itu agama? Ampura Pak, kayak yang ngajen di kampus nih. Banyak sekali determinasi, definisi tentang agama itu. Sampai hari ini pun kita belum sepakat. Ada yang bilang dari etimologi A tidak, ga pergi tidak pergi, olehlah etimologi. Tapi secara maknawi, konsep yang dibangun oleh kata agama itu Bapak Ibu sekalian, konsepnya ini, karena akan kita jabarkan menjadi konseptual, mohon maaf nih, dunia gagasan kita jelas, dunia praksis kita jelas, adalah keyakinan kepada Tuhan. Itu prinsip pertama dulu ketika kita bicara masalah agama. Tapi sekarang ada yang meyakini Tuhan tidak agama, spiritual. Maka dia yang sering bilang spiritual adalah agama tanpa bingkai. Dan sering dikacaukan antara spiritual dengan agama. Sistem religi kalau kita bicara masalah pola pikir barat. Ya mudah-mudahan materinya menarik. Kita tidak menghakimi saat ini. Titiang tidak mau jadi penikmat, mari kita jadi pengamat. Dalam sebuah penelitian mungkin Pak Jenderal ngajar filsafat, Titiang menggunakan teori observasi partisipatori. Terlibat langsung sekaligus mengamati. Kadang-kadang kita bisa ketawa loh dengan diri kita, karena kita pengamat. Nah, ternyata tidak berhenti di situ agama itu. Maka agama-agama besar yang ada di dunia saat ini yang memang meyakini Tuhan. Ternyata itu baru di satu sisi, inilah absolutisme di wilayah agama. Tetapi kita bicara masalah relativitas, keyakinan kepada Tuhan dan bagaimana manusia itu bertuhan, ini yang relatif. Bagaimana manusia berkeyakinan tentang Tuhan itu. Apakah kita sama? Cara berketuhanan kita? Bapak Ibu? Tidak sama. Akibatnya, karena kita lebih banyak menekankan pada aspek cara bertuhannya lebih banyak, bukan Tuhannya itu sendiri, maka sering agama hadir tidak saling menyapa. Eksklusivisme lah terjadi di wilayah agama,
Dan setiap penganut agama menganggap dirinya lebih daripada penganut agama yang oke. Sehingga kita sering menjustifikasi. Tapi karena Titiang segala sebagai pengamat dan sebagai seorang dosen ngajar, Ampura, waktu Tiang ngajar S3, mahasiswa saya, karya siswa itu ada seorang profesor. Tapi bukan profesor agama, profesor pertanian. Akhirnya beliau bertanya, Ide, siapa sih sebenarnya Tuhan yang kita sembah di dalam agama Hindu? Ada Siwa lah, ada ini, ada itulah. Maka di dalam Hindu pun kita tidak akan sepakat untuk menyebutkan nama Tuhan kita. Kira-kira setuju nggak dengan pendapat Titiang? Setuju ya? Ada Sang Yang Mang, ada Sang Yang Titah, ada Sang Yang Licin, ada Betara Siwa, ada Betara Wisnu. Dan setiap penyembah-penyembah ini selalu eksklusivisme terjadi. Dan inilah terjadi saat ini di wilayah global ini kembali. Oh, saya agama Wisnu, saya lebih satwik daripada pengenyando Siwa yang tamasik. Bahkan apa perilaku agama kita di Bali dalam buku rekonstruksi Hindu oleh EKW Kana menjustifikasi agama Hindu di Bali itu jeleknya bukan main. Karena lebih banyak mempersembahkan daging dan sebagainya. Ada provokasi. Mohon maaf Bapak Ibu, Titi agak kajian akademis sedikit. Padahal akhirnya kita hadir tidak saling menyapa. Eksklusivisme terjadi. Titiang selaku personal, Titiang tidak ingin melihat perbedaan itu, kita ingin lebih melihat di mana titik temu itu sebenarnya terjadi. Maka begitu kita ingin mencari titik temu, kita harus kembali pada narasi besar di dalam agama adalah value, nilai. Saya sering sebut dengan hiperstruktur, bukan superstruktur. Karena agama itu ada beyond belief, menyangkut keyakinan, hiperstruktur, superstruktur, struktur, infrastruktur. Dan banyak sekarang tidak masuk dalam struktur namanya hipostruktur. Pertanyaan kita di Bali, Ida, Titiang melihat kenyataan, liu aja nak makin ngatur permen, jak rokok Ida gitu ya. Betara cen tadi bang permen gitu yo. Ayo jawab Pak. Dijalih tuh sastra tuh. Tapi kita tidak mesti harus menjustis Pak. Dulu kita jajah uli, jajah gina, satu, betul nggak? Pak Dewo, kengken arten itu Pak Dewo. Jajah uli, jajah gina, satu. Nih muda-muda, nih balik. Sekarang bergeser, jajah bolu, kue donat, ya enggak? Udah bergeser Pak. Roti, ayam panggang belen mungkin perencikan aturnya. Karena merasa bahwa inilah beragama di wilayah relatif, cara beragamanya yang berubah. Dulu mana ada pemangku pakai baju, pakai kelambi orang Bali bilang, konyang mamat kan. Saya punya bibik di rumah di lebih Pak Yan, ngatur bantuan sing mau baju, kutang bajone, mau kutang kayak gini, sambil ngerokok gandau, ngaya bantuan di barajon, singe pekulon gitu ya. Damuh duwe semut betaro gitu mantrane, makin medideh pinandito mau mantro kalau sing nawa ngerti gitu, pangayu werdi ya sewerdi gitu. Saya juga dari pihak ibu, 4 ngomong pura di Denpasar, kakek nenek saya kejak jerumangku. Urin yang hidup pengasapan niko ngelepuk kanti simpat betaro. Ajak ke sila nak mau boyo kan ajak ma kampus.
Nah, kalau pengalaman itu dicerita dari seorang di ini ya. Anak IPA 2 paling bejat gitu loh. Oke Gus, nu grup remember Gus. Pokoknya kita ada tiga fase tuh di tengah, ekstrem kanan, ekstrem kiri, moderat gitu di tengah-tengah. Nebesek ke dewan-dewan, nebesek dunia propan, sekuler. Nah di tengah, ki Gus Silaweka di tengah bilang. Saya garis kanan nih, di kelas mau bagi kan nih. Ini lorong ini timpal, ini lorong ini timpal ya. Tapi tetap makanya itu enak masa-masa di SMA emang luang sejan tuh Gus. Nah, kembali pada tadi, cara beragama kita ini yang harus berubah. Di yang belum ngajar studi kependetaan, maka sebenarnya agama tidak satu pun yang tidak primitif Pak. Maka di agama-agama primitif religion yang disebut dengan paganisme oleh kelompok-kelompok ilmuwan agama yang disebutkan oleh teman-teman kita di tetangga sebelah, agama paganisme menyembah berhala, ini itulah, memang itu awal. Karena konsep beragama pertama sebagai sistem religi apa yang ditulis oleh A.B. Taylor, Emil Durkheim adalah roh dasarnya Pak. Tentang roh, tentang anima. Hanya bagaimana dia memformulasikan roh itu. Hindu tegas mewujudkan roh itu. Maka tidak satu pun agama yang tidak primitif. Maka itu yang setir, mohon maaf, yang kayak kampus nih. Apa yang dikatakan oleh Osho, seorang filosof yang tinggal di Amerika, yang di Amerika mungkin. Maka fase kemanusiaan itu ada di 3 conditioning. Conditioning hewani, conditioning manusia, dan conditioning dewani atau ilahi. Bagaimana fase itu terjadi? Dan dijelaskan oleh tek-tek lontar kita di Bali. Pertama, begitu kita lahir, proses hewani dimulai. Kira-kira Pak Yan seorang jenderal, pernahkah Pak Yan berpikir akan jadi jenderal lugas mara lekat Pak Yan? Apa yang Pak Yan lakukan? Pasti ngeling. Tidak ada bayi lahir tertawa. Menurut ilmu psikologi, begitu bayi lahir stres ya. Untuk pertama kalinya organ tubuhnya berfungsi. Maka kita inilah modal, kita memang stres Pak. Makanya agama itu mari kita belajar, changing stres. Tapi ada 2 jenis stres. Biar nih, eustress dan distress. Lamun di desa ngomong ceramahnya sing laku Pak. Peras penyenang guling bebangkit, nas penggang jet sakit token hitung nah. Maka saya lebih enak ke masyarakat industri ngomong di hotel ceramah gitu. Lama di Bali itu paling-paling ampura di bid yang karya ngentok linge ngomong keboda 2 jak 6 daso di daerah Karangasem di Jungutan. Gae sudah 3 bulan yang lalu diambil puncak karya tanggal 5 November, bayangkan itu. Tapi ada sih masyarakat stres waktu itu Pak, ibu-ibu mekejang PKK. Uning PKK Persatuan Kain Kebaya. Peng kuda reja ngigel, peng monto nganti baju. Suwud karya nak ke mecik peleh, ngemanya hutang itu urusan lain Pak. Bahasa keren apa? Nyilam di komohe, mekeplis di arese. Napi niki. Jadi kita lebih banyak aksesori. Bayangkan 6 bulan. Masyarakat cuma 60 kakak. Kalau dia enggak mau nyemak karya gede mekeboda 2 nih kok. Paling sing batas mekambing Bang. Long itu. Kalau itu terjadi di masyarakat industri, mau pecat, mau kejang kramoto di pegawai. Makanya Bapak Maharto, saya tahu apa yang Bapak mau. Ya Pak ya. Jadi yang sering bilang saya ini palu gada lah Pak. Apa lu minta gua ada.
Iya, kalau dia orang Bali, ansih pendeta tidak pernah keluar dan supaya tidak hidup di heterogenitas, di homogen, palu besi Pak. Apa lu minta? Belum siap. Makanya kenapa selengkapnya bisa disulingnya, pacar yang ngomong kayak gini, nyedang saya ngeraja karya gede, mesanggar tawang. Saya ping solas ngeraja gaya itu Pak. Ping solas nyemak gaya kebot tahun depan, saya dibajer. Tapi saya nggak pernah ngambil upacaranya, saya berikan pakem monen lah yang dinyingsah sekian, udah manajemen itu kita terapkan Pak. Barusan habis Maligio dipecat tuh. Nah, sementara niki bukan berarti kita nggak punya pendirian. Dan kita yang bilang sekali-sekali kita harus kembali ke dalam diri kita sendiri. Jadi animisme inilah awal dari semua. Maka dengan bicara masalah animisme, ada me belakang dari kata anima, ini ada paham Pak. Maka dia tidak bisa lepas daripada dinamisme. Dinamisme tidak bisa lepas magisme. Magisme tidak bisa lepas totemisme. Seperti kuliah aja nih. Dinamisme, percaya pada satu benda yang memiliki roh. Anima, menurut David Taylor ada 3 Pak. Roh yang melayang-layang, roh yang berkolaborasi dengan benda dan tumbuhan, roh yang bisa digradasi. Kita nanti setelah meninggal, roh yang memang bisa digradasi Pak. Dari prete menjadi pitra, jadi pitra, jadi pitara, kemudian menjadi dewa pi. Maka di dalam mengupayakan ini kita butuh magi Pak. Magi sentuhan dan magi tiruan. Ayo, mana agama yang tidak lepas dari magi yang ngakunya agama modern? Ayo. Saya tidak mau memojokkan, semeton Islam melakukan magi sentuhan dengan menyium ajwar. Semeton Kristen menggunakan magi tiruan. Yesus. Bali ribat maginya. Banten agama magi. Di rumahku, saya nganta bau niki. Yang saya nganggo dak sine kengken kone. Hah? Yang saya ngangon peras dan penyenang kengken kone. Ayo go. Ayo. Nyen acap mangku wawu. Hah? Mantra standar yang kayak apa? Betara nyen melingeh ditu. Nih kan gampang nyaut nih. Tuhan tuh meragani skala. Karena dia meragani skala yang ketokah betarane cara dak sino tuh. Ayo Pak. Mangku. Banten sing ten belih. Banten bisa salah yan sari kuang. Ampurayang niki. Tadi kita masuk proses berbudaya, mungkin agak panjang bisa lebih dari 2 jam loh nih Pak. Kira-kira siap nggak? Bisa 3 jam lebih. Tahun lalu kita dikina ya, tahun lalu ya? 2 tahun, berapa jam itu? 5 jam loh. Karena frekuensinya matching ini, gelombang kita sama Pak. Apa alfa, beta, delta, theta gitu. Lamun demen ya kerauhan, pasti dia mau kerauhan Pak, kengal rauh Pak. Kesurupan dia. Ya, 2 tahun ya, 5 jam sadiki dengan pinandita semua. Pak Komang ada ya Pak ya? Ya. Tidak bisa satu agama pun tanpa magi Pak. Magi sentuhan, magi tiruan, Banten di Bali magi kayang taluh siap antag-antag yang dijidat namanya iso-iso. Saya sering bilang aget gadi toton menurut taluh tulkar lesong jet siapi. Gidat awakit kalau yang jet raga lebih mulia kan jet siap. Coba nih kakek tuang. Jadi mangku. Barang nih pesuleng jet raga lebih mulia apa tekan nih pesukan jet siap. Total lo pesulnya.
musang yang namanya lubak di Bali itu lebih mulia tain lubaknya kayak tain jelemane. Karena apa? Bangga ngamah kok. Jadi kopi, wah pinter. Jani rago makan kopi, pesu tainnya tadi angon kopi. Ngorang rago manusia paling tegah. Makanya apa yang dikatakan oleh si Osho, manusia begitu lahirlah binatang dimulai prosesnya hewani. Yakin kah? Nah, punya dewa takona nguling Jakarta nakona. Dia sudah memperkosa nama dewa itu. Nggak di swargan dewa, di ini madan dewa. Ketika kita dibuat oleh orang tua kita, mungkin kita juga bagian dari proses itu. Ada ingat kan betara duga sengai perti sentana Bapak Ibu? Ada ingat? Yakti? Oh. Sekan tuh. Ada betara di pelangkiran tuh. Dan ide hijen. Engken apa teh? Aduh betara. Di tiang pernah nih. Pak Marta beli beleleng. Coba beli beleleng ini. Nah, saya itu kadang-kadang dikenal sebagai orang beleleng. Aja sebab ke beleleng sulingnya gelainnya nok ketuang. Belelengan tuh. Pas ceramah di Alam Kulkul di Kute, satpamnya beli beleleng. Kental gati logat beleleng. Ya seorang kuping kopeng jetnya itu beleleng tuh. Ya. Apa ya bilang? Ide. Lu kan orang hide kan hide gitu, belelengan tuh. Tapi sukses banyak orang beleleng. Kenapa? Misi darah Cina lihat itu. Walaupun dia putih sekan, putih kedas, putih lah mesinnya. Ini Pak putih kedas Pak, putih ini kedas selam negen nu kita itu. Daripada ngalih ceramah seriusnya kiap Bapak, kan ini si umur deh. Ida kemat gati mana ya? Kengken. Di tiang sida ngekos kamar besi Pak. Betarannya ditu aja, di tiang ditu masih sirap gitu ya. Terus masalahnya apa? Ada betara bedur pelangkiran beten pelangkan gitu ya. Di napina awake kayak mana? Nuju meraka tanggaya sareng somah di tiangnya. Asalnya betarannya lagi duman apa ngetel pos betarannya dah gitu. Beleng gati ba, ngurang bena ba, nun sigane nanine do. Ditiang kenapa di Sulawesi bergaul jab beleng macam jineng dalam, sambangan, selat anturan gitu deh bahasane. Mimi sebagai itu belelengan tuh. Ada beleleng kau, beleleng kangin Pak. Kalau Bapak kan beleleng kau di Randu. Rakannya ada di Nu, di Mayong ada. Ya. Wah, apal saya di beleleng itu kemarin saya sering ke beleleng kangin ke Tejo Kulo misi nane durene Pak apa nane di janane betul nggak Pak? Ini paling lucu jet pancinannya selam apa putih ke ketuang. Lain Pak Marto mana belum beleleng ini? Nggak ada ya? Oh sportif orang beleleng Pak. Oh, sportif berarti orang beleleng. Kalau orang Gianyar mohon Pak kira-kira inggih. Kalau di tengah boten kepanggih. Gitu. Saya hanya diklasterkan bukan orang Gianyar, saya orang Nusa dan saya orang Buleleng. Apapun dia, tapi masih ingat gending Bali dulu. Maderai nyenang di Kediri, rarase di Kuta, semone di Badung. Bebeger cara tabanan, tayungane cara den bukit. Oknum satu tapi tetikasannya berbeda. Nyenang di Kediri, raras di Kuta, semone di Badung. Bebeger cara taban, tayungane cara den bulelengan tuh. Nyentuh imade. Rai, apapun makannya minumnya teh botol sosro. Dari manapun daerah Anda agama kita tetap Hindu. Kita kembali tadi. Jadi proses magi itu tidak bisa lepas dari agama karena Tuhan itu beyond belief Pak. Yang agama itu niskala void sunya.
Ketika dia void, sunya, mohon Bapak Ibu sekalian yang ajar teologi, dia bersifat potensi pasif. Ketika ada potensi pasif dalam ajaran Siwa Tattwa, dia disebut dengan Paramasiwa. Nirguna Brahman, tanpa karakter. Nir, tanpa. Niskalanko, Niranjano, Nirwi, Kalpo, Nirakyata, Sudo, Dewo, Eko. Oleh Begawati, oleh si Candogya Upanishad, siapakah Tuhan itu? Neti, neti, tidak ini, tidak itu. Pertanyaan kita, apakah kita memuja Tuhan yang ini? Jalan bakti tidak memuja Tuhan yang tanpa sifat. Kita akan memuja Tuhan yang bersifat, yang tidak bersifat disebut potensi pasif, maka kita potensi aktif. Ini yang kita, lahirlah dewa-dewa itu sesuai dengan fungsinya yang aktif. Pang agama sebelah apa aja orang memuja Siwaraga Lengah, pang. Karena belum sampai dia ke situ. Terus bahan baku kita dari mana nih? Ada mahasiswa saya di kampus bertanya, ide, sebelum dunia ini ada, di manakah dunia ini? Pertanyaan sangat filosofi dan mendasar. Saya balik tanya sama kamu sebagai sebuah analogi berpikir, ketika engkau belum dilahirkan oleh ayah ibumu, engkau ada di mana, nak? Cara pemikiran why. Ini Pak Ketut kira-kira Pak, debeng ngerasa ngiraga, panake takonang, dugas bapak konden nganten, cening Pak Edi jongoyong. Dija Pak, aji jogati, yang jadi ngai panak dong mulai melu ke swargan, berarti mati maluan, atau merubah nama jadi dewa malu. Ada korek nak? Gak apa-apa. Saya beranalog supaya kita tidak kacau pada dalam applied nanti. Niki apa ini Pak? Apa fungsinya? Apa? Menyalakan api. Sebelum dinyalakan dijapi ngoyong. Hah? Dijapi ngoyong. Ayo, di mana? Batu api. Ada batu api sing misi bensin neng ken? Nya hidup sing? Nya? Sing. Hanya kita biasanya, biar saya ada loh naknya hidup. Inilah potensi pasif api ini. Ada dua unsur, antara gas dengan batu api. Itulah dalam pandangan agama kita, kalau analogikan disebut Ardhanareswari. Potensi material ada pada yang spirit merasuki yang material, tapi belum berfungsi aktif. Ini ada pada Banten Suci Bapak Ibu, supaya kita tidak merecahkan Banten. Pada tempat ini mana potensi pasifnya? Dak sino nih. Ada taluh, ada semua. Ini belum operasional Pak. Inilah benih. Sekarang supaya keluar api diapakan dia korek ini? Api ini apa unsurnya? Nyala dan panas. Oke. Nyalanya yang purusa, panasnya yang perdana.
Bisa nggak kita lepas ini Purusa Perdana ini? Yang Purusa jadi dewa, yang Perdana jadi dewi. Dewa dewi Mahasidi Yat Nyangga Nirmalat Maka. Bukan enak, keren deh. Ini kertas mana? Oke ya. Oke, oke aja. Ngajian teologi di kampus berat gitu Pak. Apalagi muncul jam-jam 2 kiap. Ini objek yang harus dihidupkan. Ini mengalir penciptaan Pak. Ketika api ini ada, ini hilangkah? Tidak kan? Inilah reinkarnasi Pak. Roh tidak pindah, tapi menyalakan yang lain. Ini proses kehidupan Pak, mengalir dia degradasi namanya. Yang bahasa keren filsafat namanya mengemanasi atau mengevolusi. Pertanyaan kita yang paling berat sekarang adalah apa? Bisa nggak api ini kembali lagi ke sini Pak? Berat, maka ngalih betara do orang mudah. Ini dharma kauripan, ini dharma kepatian. Permasalahan sekarang, di mana api terlena? Dia kembali ke sini apa menyatu dengan objek yang dibakar? Berbau nggak dia? Nggak. Sampai sini berbau nggak? Berbau pengit, angus, karena terlena dengan bakarannya. Dalam teks tutur kita, aturui kangat meri jatenia manas tapo posira pantan weroh ring kalingan yang dah diwang. Untuk menggalikan nyala ini ke sini berat Pak, maka jalan pulih ngale moksa itu bukan omong kosong tuh. Tadi betara itu subagat dari yang guru disangka. Karena dia terlena ini dengan unsur apa? Cita budi maham karo panca mahabuta ngenen iki. Pertanyaan kita, kenapa bisa kertas ini menyala? Ada unsur api gak dalam kertas ini? Ada. Artinya ketika api menikmati ini maka dia mengalami degradasi, potensi pasif, potensi aktif, potensi penikmat. Mohon maaf ya, saya agak jorok. Di mana potensi pasif kita? Pada buah sakar kita pasif. Pada wanita, indung telur dadu. Ibu-ibu yang buat bantan, ngai bantan suci, ada sing 2 taluh cecak di Jajah Saraswati ya? Ada. Ya enggak mau kembali ke sini Pak. Kelah kan di nebo bakar, hijapi nih. Maka sang api merasakan dirinya badan, sang api merasakan dirinya pikiran. Maka proses beragama ini yang harus kita sambung antara api sebagai sumber dengan api yang ada supaya tidak kehilangan kampung halamannya. Masalah oleh agama-agama Abrahamik atau agama Semitis, maka dunia ini adalah degradasi dari Adam dan Hawa pulang ke muka bumi. Dia berasal dari Taman Firdaus, maka dia buat dunia ini menjadi surga. Apa kata Injil Matius? Jadikanlah bumi seperti kerajaanmu di surga. Karena aku kudus, kuduslah kamu. Maaf, itu yang ngajar 5 perbandingan agama 15 tahun. Tapi ternyata dengan tidak maksud apa-apa, kekudusan itu hanya berhenti pada tubuh Yesus, tidak yang lain. Maka di dalam agama Hindu, siapa sebenarnya juru selamat kita? Bukan awatara itu, diri kita sendiri. Setuju? Soul of journey, perjalanan sang roh. Kitalah yang menggadeng diri kita. Maka dalam proses evolusi, dalam psikis kita, pertama kesadaran hewani, binatang seperti kata tadi, kedai kang ada cara menyebelalangan itu teh. Ya. Dikengken kuda bukan human style,
animal style ben anggo ngai panak ben. Ayo. Kira-kira setuju nggak? Makin ampun lingser-lingser kan belen bayu mau bajang Jawa apa kejang. Uning bajang Jawa, no. Coba nu sitang sing mikir apa, sita landap ukir kulanker dijendak ditu nyircir. Makanya di tiang ampurayang begitu ngeredana cening ngait yang ngah pejati yang guru pang turun leluhurin tegak deh. Kenapa? Saya dimarah oleh mertua saya adalah dosen saya, juang bakat panakna agung lagi. Berat tuh. Maka ngai pertemuan purnama tilam sing dadi kajang klion sing dadi nganguri perwesa tuh sanjih kesango op. Nih jangan nak sing pikir ke itu. Coba lihat ajaran seksologi dalam Candogya Upanishad, apa artinya itu? Seorang wanita ibaratkan kuda loh. Kalau saya bongkar itu, saya ngajar membimbing tentang seksologi dalam Hindu. Wanita itu alat kemaluannya kuda. Omongan agak jorok dia. Bulu-bulu gerimis itu ibaratkan api yang menyala-nyala gitu loh. Laki-laki yang menyiamkan ji itu ibaratkan sperma yang dimasukkan ke situ. Gitu sebenarnya orang melakukan seksualitas, ibadah itu loh. Dah ingat jangan doan betara ingat dang. Kata Bhagavad Gita yat karosiyat asnasiyat johosida dasiyat tapasya kurusya konteyat tadkurwana madarpanam. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau nikmati, sedekah apapun yang kau lakukan, iatnya apa dikerjakan, disiplin apa yang kau lakukan, tadkurwana madar, jadikan itu sebagai persembahan. This life is offering. Hidupnya sebuah persembahan. Hubungan suami istri kan persembahan. Tapi karena kita menganggap di mana profesi kita ada persembahan, dianggap kita politeisme, menyembah Tuhan di Tuhan yang banyak. Profesi pedagang lah Dewi Melanting, profesi pelaut ngelapura segar, kadang betarane melenan. Karena itu di potensi aktifnya, potensi penikmat Bapak Ibu. Jadi atman-atman ini. Kalau kita lihat analog pada tubuh kita, potensi pasif adalah buah sakarnya, potensi aktifnya batang sakarnya, potensi penikmat ujungnya. Betul tidak? Karena saraf di ujung itu lebih banyak. Untuk bisa menyalurkan yang pasif dalam potensi kamu bang, kamu petak, butuh nggak potensi aktif? Butuh enggak kencang nih? Butuh enggak? Butuh. Walaupun di belakangnya juga butuh. Mohon maaf nih, analisis diri kita. Makanya Bantan Saraswati misi cek-cek, itulah cek-cek alat kemaluan. Asal lu bepesu ngetel sperma penikmat, cek. Nih loh, masa gitu. Cek-cek bahasa Bali apa? Tolong direkam. Cecak. Tapi dewa malu nang dewa nawang. Nanti dibicarakan di rumah aja ya Pak ya. Bila perlu diperiksa itu betul memang ada itu. Mohon maaf Pak Jenderal. Karena kita natural politeism. Jadi beragama secara alam, kontrak tubuh manusia. Kita tidak bisa bicara Tuhan ada di situ, dini ada betaro. Tapi raga kan dimati mereka ingat betaro. Ben ingat tuh hidup ngurain. Bagi kau nguyag niki di Cilincing, uyag galih he. Uning galih Pak. Bakaran tubuh kita menjadi abu, gendeng nih. Sira uning gendeng ketika nguyag arang kematian. Hapurwa saingan Bapak jangan melupakan Bali. Hadonyong putih hayange
suara dewatania ring Purwa di timur sama Purwa itu mulai artinya. Purwa Kaning bukan timur artinya, Purwa mengawali. Ring Purwa tunjungnya putih yang iswara dewatana. Apa puso di mana pepusohan? Jan pernah kira disitulah kedudukan beliau. Sirakakan. Jadi yang iswara di Buanagung kangin tanpa batas, dini kangin uling ditu kangin uling dini. Maka titik nol mau gaya di tengah. Makanya raga mecaru manca satu nih di tengah melu gaya nol, lu kangin di tengah ngorang kangin kelot. Maka konsep rumah Bali harus ada natah. Uling di jana orang Bali duluan uling natahi, di jana orang Bali daja uling natahi, lan mulih ke tengah, itu artinya. Itu filosofi kita berbudaya di Bali itu. Dini tongos di papusuhan di jantung kita yang iswara. Mengapa kita bicara masalah iswara? Mari kita lihat ajaran Kundalini. Cakra jantung, cakra kasih sayang. Pasti warnanya ungu tuh. Bajon itu, Pak. Maka tadi ternyata saya bakal pakai gini loh. Pakai kecubung. Kecubung ungu apa namanya? Kecubung kasihan. Jadi setiap orang harus kasihan sama saya. Jantung kita. Maka berangkatlah dari tengah. Emosi itu beten, Pak. Ini logika, makanya masang bija feeling, thinking masuk speaking. Sebenarnya bukan di sini bija dini ditangkai. Tapi pangsing muka baju jerumangku ingo. Tapi di Bali biar sing muka baju nak besekwildane bengenah. Ini sekwildal, Pak. Sekitar wilayah dada. Apalagi bupati, ini bupati buka paha tinggi-tinggi. Jadi evolusi kita memang hewani. Setelah berkembang dapat tumbuhnya organ otak, berkembangnya mental, maka proses hinsani dimulai. Permasalahan kita, ketika kita bicara material, di situ binatang, Pak. Maka mengapa binatang dikorbankan? Bukan untuk membinatangkan binatang, karena ketika badan dikorbankan, maka saat itu dia mengalami gradasi. Maka di Mecaru harus mempepada. Di situ dia menggradasi. Sebenarnya ritual yang kita persembahkan diri kita, Pak. Ingat gak dalam Bhagavad Gita, sahayatnya praja seswa puro waca prajapati anena prasa wiswadam eso rustakamado. Prajapati menciptakan alam ini kemudian zaman periangan. Kamado pemberi dengan yadnya, maka dengan yadnya kita kembali. Tapi ingat, yadnya tidak semata-mata dalam bentuk tindakan ritual. Ada yadnya non ritual. Ini yang perlu diberikan. Jadi yadnya tidak hanya dalam bentuk ada yang non-ri. Ini yang kurang dikerjakan, Pak. Misalnya resiatnya adalah nama diksa gitu aja. Padahal wenang po si ramayannya disang weruh kalinganing dadiwang nih beresiatnya. Akibatnya di Bali mengapa? Saya ada nak rungu kan sulingnya, Pak. Maka rungunya ketika ada karya. Karena sing karyo tiap hari ada terpaksa menaikkan tarif dan ajen Banten gitu loh. Karena sulingnya berbadan material. Andaikan saya tidak sebagai pensiun dan PNS, mungkin saya akan jual Banten, Pak.
Untuk ngopen hidup saya kene sing dadi keto sing dadi kan biasa sulingnya mejalan sing dadi saya paling berat di Bali Pak. Berapa kali saya masuk ke rumah makan dah saya mau cepret acaryo masuk warung restoran gitu yuk. Ya. Maka ternyata pikiran kita dalam konsep kebutuhan manusia tidak hanya mampu diselesaikan permasalahan hidupnya dengan pikirannya. Apalagi pikiran kita ada 3 dimensi Pak. Ragu, skeptis, percaya. Ngajian psikologi mandi. Maka psikis yang tadi, pikiran kita sekarang ini, kayak apa membayangkan Tuhan? Jadi Tuhan itu dibayangkan berdasarkan pikiran Pak. Walaupun Tuhan itu acintio tidak Maka saya tanya Pak Prof tadi itu, ide Tuhan siapa yang kita puja sebenarnya? Ada yang jawab, berdasarkan tingkat pertumbuhan badan dan tingkat perkembangan mental Pak Prof. Gitu. Pak Jenderal dengan kita subai persek, sing demen bunga nu, ngopaya sing. Berarti yang jemen coba tua bunga berarti masa muda tidak bahagia tuh. Suba rab nih, seng pun. Asal suba seng tuh sing luung nih Pak. Bisa menyebabkan kematian kata orang Ambon, seng makan mati, makan seng mati gitu ya. Maka permasalahan kita sekarang siapa agen yang mengatur kita Pak? Pikiran kita yang mana? Pikiran kita dibagi 3, pikiran kita disebut dengan cita Pak, maka analisis psikologi nih. Apa isi cita? Budi, manah, aham, kara. Kita fanatik banget, jangan aham kara deh. Nonsen. Aham kara itu penting Pak. Rasa aku, ego penting, tapi yang bernuansa, bermuara pada tingkat yang positif. Maka badan kita pun dalam analisis Samkhya, filosofi di Hindu adalah bagian kolaborasi antara aham kara dengan pintar dia bisa ngatur saya. Lamun di Griyo saya ada nak banding ngatur karena kita mau puja tuh. Ada di pertanyaan kita perdalam ya. Kita mepet kan. Lahirlah tamas dengan lahir panca budi panca tan matra panca jadi badan kita nih aham kara Pak. Tempat golokannya para indria picingakan dot ningat niluang-luang termasuk yang ante-ante gitu. Kopeng membentuk golokal di mana ngah niluang-luang. Bibir di mana jalan-jalan. Upas indria ini bawah masih gitu. Tapi di situ antara hamka harus ada bermain satwa, maka satwa ketemu dengan aham kara dengan tamas lagi, lahirlah panca karmendriya, panca budindriya. Berkarma kita pangmisi budi, lahirlah bahasa berbudaya. Jadi panca mahabhuta yang digarap dengan karma atas guiding budi, itulah lahir budaya. Artinya peradaban material tanpa tata pikir yang jelas, tanpa ideologi yang jelas, tanpa tata laku yang jelas, dia bukan sebuah budaya. Tapi ketika budaya ini hadir untuk melangsungkan hidup dan untuk memerdekakan diri, lahirlah sebuah civilization alias peradaban. Maka kalau kita berbicara masalah berbudaya, titik tolak berkebudayaan adalah untuk melangsungkan hidup. Kita jangan khawatir budaya itu akan hilang, Pak. Karena dialah instrumen untuk melangsungkan hidup. Hanya dia akan mengalami relativitas. Kalau budaya berbanten kita di Bali sudah berubah, Pak. Ini pun mantap bantannya, Pak. Berubah. Jajo begini membungkus bahan plastik aja nih. Pendak niki sampun mebatako nih mau.
Itu cuma wanita itu diperas tumpang. Coba tumpang nih diperas nak. Boleh tumpang nih. Nemuani nih. Hah? Ien pidan timpog kuluke caplok ke tumpangnya. Yang jadi timpog kuluke mekaingan kuluke. Saya sering lucu-lucu. Ternyata Betara tidak komplain Pak Maharto. Saya komplain. Karena kita ribet di Jawa neden gaya. Gunungan doen gaya. Loh dia bisa ngadok. Makanya orang Jawa saya lihat beragama maskulin. Tubuh inilah sesungguhnya persembahan Pak. Atma simbol perusa, badan simbol materi. Karena raga sing mungkin ngaya bang raga diajang Betara durus, Betara sanecian arsang Betara. Uljul lepes mae dada. Apa paha? Itu tergantung jenis Betara apa sungsung kok ketwang. Yang Betara playboy jak beten sisikan betagi yuk. Ayah bang. Maka terakhir kita kembalikan dalam bentuk pengabenan. Maka dalam teks di Bali bekai wakati pengaben masa harus metandam kone malu. Lekadehan berdua pertiwi ngudiang awake mati biyen apa kesor pertiwi. Awi gawe ngajak prarem ide. Kalau kita sasa ke walau wange mati bener ayo pinenam gesanga juga permangke ya diastu tanpa dia swastiringnya agak nih banten ceni angon ngaben yen suba ngaben dadakan. Karena dot ngaben gede, passion show. Jangan salahkan Cokordo di Ubud. Yang ngaben pesta besar. Tapi ada apa? Multiplier efek dari ngaben itu nyen nyuting harus mayah kan gitu bisa jadi. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, jadi kita baru melahir di pikiran, maka pikir harus menek. Maka konsep pikiran yang naik adalah berbudi. Yang dikendalikan oleh satwa, inilah dijelaskan oleh ajaran Buddha. Sebelum kau mencapai rahat menjadi seorang Buddha, jadilah kau bodhisatwa. Bodhi itu budi, satwa itu sat, kebenaran. Yang juga sifat-sifat Tuhan, tetapi guna rajas, guna tamas harus di bawah kendali satwa. Tanpa tamas badan tidak ada, tanpa rajas tidak punya kita kompetensi. Makanya rajas bermain di pikiran, manasnya, tamas bermain di badan, spirit bermain di satwa. Maka konsepnya kalau kita buat Banten Perastri, Guna Sakti Sang Yang Widi, ada beras sebagai tamas, ada uang di Banten Peras sebagai rajas, ada benang sebagai satwa. Laman Banten ini sebuah peragat, aman Pak. Saya kan sering muput ke sana kemari menbo bisa ngai pejati kuang Banten Pasupati ada pejati. Karena apa? Ini simbol kepala, rajas tamak niki, simbol badan, simbol pikiran, sodonya yang berisi penak itu simbol badan. Ya karakter. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, niki simbol poros tulang belakang kita. Ketika kita mesila niki dah segitiga dia. Niki menjadi sangat cucuk. Nabi mantranya mangku pekulun kaki penyenang nini penyenang kan yang Betara Brahma Wisnu is menek niki Surya Chandra lintang teranggana, makanya misi mata-matawan di simbol tata surya niki menek di tengah niki redaya niki ada nebo menek bien tunang ada ne tuun bien tuun, jadi sama-sama ketemu segitiga niki Pak. Ini segitiga tuun niki segitiga menek. Sama dengan masang kewangan saat kematian dikisirah lamun hidup ini kewangan. Yang gini aja dalam maknanya. Tapi ini kan sing ngorte Banten nih memahami Banten sing ngerti gitu. Lengah pamor aja lengah buah. Bener ya? Pada lebok tuh. Ya. Maka dengan demikian Bapak nggak usah khawatir kalau kita sudah berbudaya, pasti ada nilai yang dibangun, nilai untuk melangsungkan hidup dan nilai untuk memerdekakan diri. Kata budi sebenarnya, kata budi di sini. Terakhir baru berdaya saing, mensubuh niki aman nih Pak.
Hanya permasalahannya ketika agama hadir tidak mencerahkan budaya itu tapi menghancurkan. Apa yang terjadi pada peradaban Mesopotamia, Babilonia? Hancur karena munculnya New Age religion. Tahu itu? Siapa yang menghancurkan Timur Tengah? Silahkan jawab sendiri. Kita tetap mengalami sterilisasi, Pak. Hindu ini terus mengalir dia. Karena dalam konsep sana tanah. Yang nutana tadi potensi pasifnya tetap, potensi aktifnya sekarang nama Tuhan diubah. Tapi ketika potensi penikmatnya ini kita bentuk A, maka potensi aktifnya A, maka potensi pasifnya juga A. Kadang-kadang kan yang potensi aktifnya B, ini A, ini C, ini enggak nyambung. Makanya Bapak enggak usah khawatir Pak, untuk bantan-bantan tadi nu cenik kan. Bemani subuh wog gumi sing ngidang ngai panjang hilang nasi angka bubur pirata jegne kan ayaban pasti at mane-mane. Saya kemarin ngaben di Silir Agung, lagi 2 menit nak. Di Banyuwangi. Maunya saya ngaben 380 dengan sistem yang sangat ringkas saya gunakan. Jadi persawat cuma 300. Itu pun misi wayang beber 1 minggu, orkes tunggal 2 minggu. Jadi tiap nyakan 1 hari 500 kilo. Kan pesta lebih banyak semeton Jawi. Akhirnya orang-orang semeton sebelah yang leluhurnya mungkin dulu Hindu karena pengaruh ini liu kerauhan Pak. Aku melok sih gitu ya. Milu nage ngapain? Di jongale sanga urep. Terpaksa cuman kewangen aja pakai ngulapin jek ngerti atmo kok. Nambah lagi 80 Pak. 80 atmo kok nih. Nih kerauh-kerauhan itu. Nih mau jilbab. Karena alam penantian terlalu lama ngantosang neraka untuk kiamat Pak. Iraga instan saja. Jani mati langsung mulih ke surgaan. Dikeken kuda ngesut di kafe gitu. Mengapa? Karena roh waktu hidup di dunia dugam. Selesai jawabannya. Apalagi nih mati di kuta. Peluas ini. Ning bapak melebelab nu di paseh gitu ya. Ulapen bapak dan pang bapak dini gitu ya. Tadi kata liu tamu-tamu nih mengan bikini gitu ya. Makanya saya sering bilang bahasa Sulawesi berdarah-darah gue berdoa. Kalau yang kau berikan doa juga tidak sadar. Apa kau dapat itu bilang. Bahasa Bugis itu balik. Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kita pertajam yang tidak bicara sangat akademis misi kontemporer misi kemudian misi jaruh misi beda gitu. Karena dasar raga jaruh nih ya. Sama dengan sul betaronya wah kason nih kene. Pertiwi komunikasian cocok megai gitu artinya. Makanya mohon Bapak Ibu yang melihat peta Indonesia secara terawang filosofi kita terus akan begini. Satu, sudah benar itu, tapi belum disatukan. Monas simbol Puruse, gedung MPR, DPR simbol Perdana. Coba perhatikan itu, betul nggak? Wih ngomok-ngomok. Ditu ragam kejang rapat sek meme, mesti kan bapo jang ditu untuk memberikan spirit dan moralitas. Pak Jenderal siapa tahu masuk. Bendera kita juga bisa membanding Pak. Bukan berani artinya merah menurut ajaran Hindu Majapahit artinya kamebang, loh ang sastrane. Temuan nih putih, kamu peta, sukles wanita, nih loh yang berdua mati raga. Nemuani jangan anaknya berdua, nih loh nung kaya, coba bebannya raga nyekah, don bingin nemuani pasti melingap, nih loh pasti nung. Kayak ketika kita mati buat pepaga, maka galar di tengah harus badingan banyak menek, kengken aja. Kembali dari api itu masuk ke api korek nih Pak, berat untuk menek. Tuh, tapi ini paling luang menek tuun. Aman nikah tuun Pak ya, rahayu. Oke, aplaus sekali lagi buat Ida Pandita untuk acara Anda. Baik, demikian yang disampaikan oleh
Ede Kandite. Ada beberapa poin yang catat dalam kesempatan ini, bagaimana kita berpola beragama yang disebut dengan pola beragama industri. Belum nyambung juga baru primitif doang. Kemudian dalam konteks Sita Puji Wali, bagaimana kita melaksanakan yadnya yang sifat ritual dan non ritual. Pengorbanan tidak hanya melalui ritual saja, tetapi sebuah karma juga adalah yadnya juga. Dana punya juga sebuah yadnya juga. Oke. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam proses puja wali sebuah karma. Seperti tempe Taman Mini nggih. Pondok Gede. Sekarang ngayah ke sini, rakyatnya juga, sebuah pengorbanan juga. Gitu. Jadi seperti apa yang di Denabe sampaikan juga tadi, mari kita tidak melihat besar kecilnya sebuah upacara yang kita lakukan di sebuah pura, sebuah pada saat melaksanakan puja wali, tetapi bagaimana kita memaknai yadnya itu sendiri. Itu. Maka disitulah diperlukan kesepakatan bersama. Dan kalau tidak sepakat, mari kita sepakat untuk tidak sepakat, kan gitu. Nika Dumon, dari tiang yang kita garis bawahi, dan tiang sebelum melaksanakan puja Trisandia, saya akan buka satu session pertanyaan. Nggih. Oke Bapak, wah doktor baru nih, S3 ampun tamat kemarin di Undi. Nggih. Beliau baru juga menamatkan di agama dan kebudayaan Pak nggih. Doktor baru. Terus satu pertanyaan Dumon karena waktu. Silakan nanti perkenalkan diri, kemudian pertanyaan singkat, jelas, padat. Nggih, terus Pak. Om Swastiastu. Aing nggih Ido Pandito Empu Jaya Acarnando sanaya wang yang titiang. Para penandito lanang istri yang sane meraga suci yang sangat titiang sucikan. Para pengurus yayasan sesepuh pengisi titiang makasami yang sangat titiang hormati. Izinkan titiang niki sebatas sharing niki, bukan bertanya nggih, sharing. Titiang Ketut Kodana kebetulan dari Gianyar Payangan Bali. Nggih, Payangan. Payangan apa? Payang Menyar Badung titiang. Oh, nggih, dekat. Nggih, Cokodo Swastika Putra Mas Jenderal. Nggih. Bapak Cokodo? Tiang tetangga beliau. Nggih. Tetangga beliau. Nggih, izin. Terkait dengan konsep Hindu niki kan wenten tiga nggih. Tiga kerangka dasar. Tatwa, etika dan upacara. Selama niki titiang belum pernah dengar seberapa besar sih prosentase yang harus kita jalankan. Kalau titiang lihat link lapangan, dominan prosentase upacara niki besar, bahkan sampai menghabiskan dana miliaran, baik di Bali maupun di luar Bali. Barangkali wenten nggak pedoman dasarnya. Terus yang kedua, Hindu niki kan mengenal banyak dewa. Walaupun sifatnya ini adalah Tuhan itu adalah bersifat tunggal. Bagaimana kaitannya dengan filsafat Hindu yang mengacu kepada kenapa beragama itu penting, bagaimana prosesnya, apa saja implikasinya terkait dengan filsafat ekatwa dan anekatwa. Barangkali ini yang sampaikan Suksmo. Oke, Suksmo. Biar tidak lupa langsung. Oke, terus. Berarti anyar dokter Pak nggih. Lo dokter anyar kan biasa orang kita nggih. Bagus. Tadi Bapak nih share, tapi walaupun kan di share kan harus ditanggapi Pak ya. Sebenarnya mau kejang bisa nyawab nih. Pertama nanti apa tadi itu?